Oke, selamat datang Bapak Ibu, teman-teman semua di ruang Zoom ini. Sore ini kita akan bareng-bareng untuk sharing, dengar sharingnya di acara Rudenara Sharing Obrolan Guru Asik. Ya, teman-teman, Bapak Ibu semua. Kita di sini santai aja ya, teman-teman. Kita boleh saya ada yang bawa snack, minum, teh, kopi segala macem, santai aja. Kita sambil dengerin nanti kita dengerin nanti narasumber kita yaitu Mas Maman yang akan sharing di acara obrolan guru asik. Sebelumnya saya akan buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, Bapak Ibu, teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara sharing hari ini. Semoga semuanya sehat dan sehat selalu ya, teman-teman. Oke. Ya, selamat datang di acara obrolan guru asik oleh Ludenara. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Ludenara ini apa, saya akan sedikit jelaskan ya teman-teman tentang Ludenara. Jadi Ludenara itu adalah organisasi non-profit yang bergerak di bidang pendidikan dan fokus pada game-based learning. Nah, jadi buat teman-teman yang masih agak-agak kurang familiar nih, apa sih game-based learning? Nah, kalau di Ludenara tuh kita fokusnya ke situ teman-teman Bapak Ibu. Oke, mungkin biar lebih jelas lagi, kita akan lihat video tentang Ludenara yang akan segera diputar sebentar lagi. Tante Novi bisa bantu untuk muter videonya? Oke, terima kasih. Belajar seasik bermain. Kalimat yang sering kita dengar dan serasa hanya menjadi barisan kata dan katanya. Tapi yang ku tahu pasti adalah rasa senang, gembira, bahagia selalu berkesan. Dan aku yakin belajar harusnya mampu menjadi demikian. Tidak hanya angan dan keyakinan. Di tahun 2018, Ludinara hadir untuk mewujudkan proses belajar seasik bermain di seluruh Indonesia. Untuk mewujudkan mimpi tersebut, kita membuat seri program belajar seasik bermain. Belajar berbasis game-based learning dan gamifikasi. Tujuannya satu, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan cara memanfaatkan berbagai sarana permainan, storytelling, multimedia, dan gamifikasi, Ludinara mengajak para guru dan orang tua untuk bersenang-senang bersama, bereksperimen, dan menghadirkan proses belajar yang membahagiakan. Bahagia belajar dimulai dengan belajar dengan bahagia. Harus dari kita memang. Tidak hanya menjadi orang tua saja, tapi juga menjadi guru, agar menjadi contoh dan teladan anak-anak kita. Jika kita bisa memulainya dengan segera, banyak hal yang luar biasa yang bisa kita wujudkan bersama. Mari sama-sama kita wujudkan belajar seasik bermain di seluruh Indonesia. Oke, tadi video sekilas tentang Ludenara, keren banget videonya. Sebelumnya saya ucapin dulu selamat datang untuk Bapak Ibu yang baru join. Kita baru akan mulai kok Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu gak ketinggalan apa-apa. Nah, jadi untuk kali ini kita akan, kita akan sharing sesuai yang Bapak Ibu ketahui di poster yang sudah dibagikan itu obrolan guru asik, temanya tentang berliterasi dengan bermain. Jadi ya kalau dari pandangan pribadi saya sih kalau zaman COVID ya apalagi ini kan anak-anak tuh jadi lebih condong dekat dengan gadget nih gitu kan. Jadi mungkin agak apa ya, agak susah gitu diajak kalau kegiatan membaca tuh mungkin kalau di kita tuh sekarang lebih condongnya ke gadget gitu ya. Jadi kayak buku atau mungkin komik gitu kan zaman-zaman dulu saya waktu kecil itu kayaknya kalau sekarang tuh susah gitu kan anak-anak tahu komik gitu kan atau novel-novel kayak gitu. Nah, mungkin banyak atau beberapa ada orang tua yang kayak mengeluh gitu atau guru mungkin kok anaknya tuh susah diajakin membaca gitu, kok lebih condongnya tuh kayak pakai gadget atau main game gitu kan. Tapi sebenarnya tuh literasi atau membaca ya simpelnya dengan game tuh sebenarnya bisa loh di-combine gitu atau dikolaborasikan. Nah, untuk itu sekarang udah ada nih seorang guru yang sepertinya berhasil nih untuk mengkombinasikan dua itu tadi literasi dan game atau bermain gitu. Jadi di sini sekarang udah ada Mas Maman Basyaiban. Halo Mas Maman.
ya yang akan sharing tentang berliterasi dengan bermain gitu. Tipsnya mungkin atau mungkin curhat-curhatannya Mas Paman gitu selama menggeluti gitu tentang literasi dengan bermain ini gitu kan, mungkin nanti kita akan bahas langsung dengan Mas Pamannya. Jadi Mas Paman ini adalah guru ngegame Yayasan Guru Belajar ya, benar. Oke. Nah, jadi Mas Paman ini nanti akan membagikan tips-tipsnya dan pokoknya A sampai Z deh tentang literasi dengan bermain gitu. Oke, nggak usah banyak-banyak kata-kata lagi, saya akan langsung berikan waktunya ke Mas Paman. Terima kasih Mas Paman. Terima kasih Kak Caca. Ya. Selamat sore Bapak Ibu. Kalau yang mau jawab sore juga boleh tulis di chat. Oke. Ini spotlightnya nggak bisa bareng-bareng ya? Oh bisa. Oh bisa. Oke. Senang sekali diajak sama Kak Caca, Mbak Novi, Mas Dida, tim Ludenara untuk ngobrol-ngobrol di sore hari ini. Ini apa ya? Aku kayak merefleksikan aja sih mungkin di sesi ini Kak Caca. Refleksikan gimana pengalaman saya ketika ngajar menggunakan permainan, baik itu ngajar secara formal maupun ngajar secara ya nggak formal lah, bisa dianggap begitu. Izin share screen. Silakan, Paman. Ya, terima kasih Mbak Caca tadi udah mengenalkan saya. Saya sekarang bekerja di Yayasan Guru Belajar sebagai koordinator media sosial. Sebelum saya bekerja di Yayasan Guru Belajar ini, saya sempat mengajar di jenjang SMP maupun jenjang SMA. Nah, ini pengalaman-pengalaman yang akan saya ceritakan terkait ketika saya ngajar dulu, maupun juga ketika di Yayasan Guru Belajar mengadakan pelatihan dan mengajak Bapak Ibu Guru menggunakan permainan sebagai proses berliterasi. Kalau mau follow saya, bisa follow saya di Instagram @mamanbajaiban. Saya bagi-bagi tips di sana. Oke, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau nanti Bapak Ibu bukan pernyataan ya, pernyataan. Kalau Bapak Ibu setuju dengan pernyataannya, nanti tulis di chat angka 1. Kalau enggak setuju, tulis di chat angka 0. Siap? Oke. Kalau siap, tulis 1. Oke. Oh, baru 1. Oke. Oke, udah banyak yang siap. Oke. Pernyataan pertama. Anak-anak lebih suka bermain dibanding belajar. 1 jika setuju, 0 jika tidak setuju. Nggak ada yang mau jawab 0. Oke, semuanya. 2. Setuju banget gitu ya, Mas Yuda ya. Setuju banget, jadinya nulisnya 2. Oke, yang kedua, anak-anak di sekitar saya lebih suka mabar, main bareng, dibanding belajar daring. Anak-anak di sekitar saya lebih suka mabar atau main bareng dibanding belajar daring. 1 jika setuju, 2 jika... Oke. 1. Ya, kenapa setuju semua sih? Oke, ini yang agak beda sedikit nih pernyataannya. Literasi sama dengan membaca. 1 jika setuju, 0 jika tidak setuju. Literasi sama dengan membaca. Oke. 0 semua. Oke. Alhamdulillah 0 semua. Berarti ini pada enggak nih? Udah pada enggak kalau literasi itu bukan membaca. Kemudian pernyataan keempat, membuat anak berliterasi itu susah. Setuju, tidak setuju? Membuat anak berliterasi itu susah. Setuju 1, tidak setuju 0. Membuat anak berliterasi. Wah, ini ada Bu Sri Wuryaningsih dari Depok, jawabnya tidak setuju. Bisa dilakukan ya, Bu ya. Oke, ini ada Mas atau Pak Aziz, jawab 1, Mbak Novi 1, Kak Caca 1 juga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Apa yang kita bahas barusan akan jadi bekal kita ke depan. Obrolan kita sampai 1 jam ke depan ya, Mbak Caca ya?
Ya, oke. Oke. Ya, benar. Kalau dari KBBI sendiri, ini aku habis nyari, bener nggak, takut pengertianku salah. Kalau di KBBI sendiri, literasi itu kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Jadi bisa dikatakan literasi itu kompetensi gitu ya. Berarti sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa ditingkatkan. Gitu. Setuju ya? Kayak gini. Pengertiannya ini setuju? 1 kalau setuju, 0 kalau nggak setuju. Oke, setuju. Oke. Oke, kita udah bersepakat tentang poin ini. Nanti ke depan kita akan bahas bahwa bermain itu bisa digunakan untuk meningkatkan kompetensi anak-anak mengolah informasi pengetahuan untuk kecakapan hidupnya. Oke, apa aja sih proses literasi yang bisa kita temukan di game? Kalau ini game secara umum ya, permainan secara umum. Yang pertama ada mempelajari cara bermain. Seorang pemain kan harus dulu ya belajar gimana sih game ini dimainkan, bagaimana cara mainnya, akan di ketik ya melihat situasinya. Misal nih lagi main jengkol, kalau lihat udah ada apa itu namanya, batunya lawannya kan nggak boleh diinjak gitu kan, harus memikirkan situasinya, berarti saya loncatnya harus seberapa jauh gitu kan. Nah itu berarti kemampuan membaca dan mengaitkan situasi. Kemudian memilih tantangan dan pengambilan keputusan. Anak-anak tuh kalau misalkan nih main petak umpet ya, main petak umpet, terus nggak tahu orang-orangnya pada ngumpetnya di mana, kan akhirnya harus memilih tantangan, berani nyari tempat pemain-pemain lain bersembunyi di mana gitu kan, dan harus berani ngambil keputusan mau ke kanan dulu atau mau ke kiri dulu, mau nyari dulu ke paling dekat atau langsung nyari yang jauh kayak gitu kan, karena setiap keputusan yang ada di dalam permainan pasti akan berpengaruh ke alur bermainnya. Dari 4 poin ini, mana yang Bapak Ibu sepakat? Jangan deh, pertanyaannya ganti. Dari 4 poin ini, mana yang sering ditemui? 1, 2, 3, 4. Silakan. Mana yang paling sering ditemui? 1, 2, 3, 4. Tulis 1, tulis 2, tulis 3, tulis 4 di chat. Dari 4 poin ini, mana yang sering pernah melihat yang mana sih kalau anak-anak main? Caca 4, memilih tantangan mengambil keputusan. Kayaknya pengalaman pribadi juga ya, Mbak Caca ya? Sering salah ngambil keputusan. Iya. Terus dibully-bully sama Mas Dida gitu ya? Oke, yang lain? Belum ya? Oke. Kalau belum, aku akan cerita. Ini udah ada pertanyaan dari Bu Sri Murianingsih nih. Permainan apa yang cocok? Nanti akan kita sharing ya, Bu Sri. Ini ada beberapa cerita saya, Bapak Ibu, terkait 4 poin tadi. Dulu ketika saya lulusan teknologi pendidikan, tapi karena waktu itu sekolah belum punya guru bahasa Indonesia, akhirnya saya sempat ngajar bahasa Indonesia. Dan kemudian mencari permainan apa yang digunakan dalam tanya ke teman, melihat murid-muridku ini nih kosakatanya dikit kayak gitu. Padahal udah ada tugas apa namanya, membuat cerita dalamnya. Anak-anak perlu menentukan, memahami mana yang kalimat khusus, mana yang mana yang kata khusus, mana yang kata umum. Ya, transportasi itu kan kata umum, kata khususnya sepeda gitu kan, atau mobil. Nah, itu aku melihat anak-anak masih kesulitan di situ.
kosakatanya nggak banyak, dan ketika nulis tes deskriptif bingung. Gitu. Teks deskriptif bingung. Akhirnya aku tanya ke teman, terus disaranin, udah pernah main permainan Codename belum? Tulisannya CODENAME, Codename. Kak Caca kayaknya pernah main ya? Mbak Novi? Mas Dida pernah? Pernah, oke. Oke, Mas Calvin pernah main juga. Oke. Nah, aku dikasih tahu temanku. Terus karena waktu itu baru adanya seri bahasa Inggris, belum keluar yang bahasa Indonesia, akhirnya aku cari di Board Game Geek kalau nggak salah atau di mana ya, gimana sih cara bikin modifikasinya kayak gitu. Terus disaranin bisa cetak-cetak sendiri kartu-kartunya, dan milih kosakatanya sendiri kayak gitu, dikelompokin pakai kosakatanya. Nah dari situ aku ajak anak-anak pakai codename-nya. Nanti ada pemain yang akan jadi seorang, istilahnya apa itu namanya, mata-mata, dan pemain yang lain disuruh menebak di mana mata-mata bersembunyi menggunakan kata kunci. Nah, biasanya kata kuncinya ini bisa berubah-ubah sesuai dengan gambar. Misal ada gambar, ada kata di meja mobil, harus ditebak sama anak-anak. Terus pemberi kodenya ngasih tahu kata yang berhubungan dengan kata mobil tadi, kayak gitu. Misal bilang transportasi, nanti pemain yang lain nebak, wah ini mobil atau yang lain. Nah, gara-gara main codename ini, anak-anak murid-murid saya jadi enggak sih keterkaitan satu kata dengan yang lain dan mencari kata yang berhubungan untuk merangkai teks deskriptifnya. Bahkan aku masih ingat banget ada anak yang nemu di papannya itu ada bantal guling, ya. Di gamenya itu ada kata bantal dan guling yang harus ditebak. Terus kata kunci yang disebutkan itu meralit, kan kata yang jarang didengar orang ya. Terus dia tahu cara makainya di situ. Meralit itu orang yang setengah ngantuk, nah, itu meralit. Itu. Terus, oke, ini yang kayak di gambar sini ya. Ini nomor 3. Ini ada screenshot-nya di sebelah kanan. Jadi ada sepupu saya, dia itu malas banget belajar matematika, gitu. Malas belajar matematika. Terus kalau diajakin sama ibunya buat belajar matematika, 5 menit itu udah bilang ngeluh pusing. Kapan sih selesainya? Gitu. Nggak mau belajar matematika, susah, kata-katanya kayak gitu. Pernah nemuin anak-anak yang malas belajar matematika? Kalau pernah tulis 1, kalau belum saya sendiri, pernah, Mas, gimana saya dong? sendiri. Bukan menemui anak ya, menemui diri sendiri. Diri sendiri. Okay. Nah, akhirnya waktu itu saya cobain, ini sepupu saya, karena sepupu saya, akhirnya saya cobain bawa card game namanya Mad Cat, matematika kucing matematika, ya, Mad Cat. Mad Cat isinya menjumlahkan angka untuk memancing kucing agar mau datang. Gitu. Nah, akhirnya aku ajak sepupu saya ini buat pakai gamenya, main bareng. Waktu itu di rumah nenek, lagi kumpul-kumpul keluarga gitu. Aku ajak main, terus setelah main, anak-anaknya jadi seneng. Anak-anaknya jadi seneng. Dari ini chat dari istilahnya bule saya ya, tante saya. Ini jadi seneng belajar matematika setelah main gamenya. Kenapa? Asumsi saya sih gini. Tadinya Hajir nggak tahu gunanya belajar matematika buat apa. Sepupu saya nggak tahu gunanya belajar matematika buat apa. Setelah main game itu, seenggaknya dia tahu di game itu butuh pakai matematika gitu. Nah, dari situ dia, alhamdulillah, tadinya sering remedial. Itu waktu kelas 4 SD sering remedial. Setelah senang matematika, kecanduan setelah main game ini, akhirnya dia termasuk anak yang nggak remedi dan suatu hari dapat nilai paling tinggi di kelasnya. Gitu. Ini cerita dari bule atau tante saya. Itu. Ya, kalau matematika mungkin bisa disebutnya bukan literasi ya, tapi numerasi.
ini kemampuan numerasinya Hajir muncul, kemampuan literasi sepupu saya muncul karena diajak main game. Nah, terkait poin nomor 2, Jelajah Nusantara, ini ada. Jelajah Nusantara ini game yang saya buat, Bapak Ibu. Nanti saya kasih linknya, bisa diunduh gratis juga. Ini dipakai di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Dan setelah Bapak Ibu guru pakai, akhirnya menemukan ini, kalimat-kalimat yang mendukung bahwa game itu bisa dipakai untuk berliterasi. Nih, murid jadi saling mengerti, bekerja sama untuk menang ketika kartu penjajah mulai muncul. Jadi gamenya itu bangun kerajaan bukan dengan cara perang, tapi dengan mengumpulkan pengetahuan. Jadi ada sayembara, barang siapa yang bisa jadi pedagang. Kita ingin membangun kerajaan yang kuat, kuat di perdagangan, kuat di kelautan, apalagi ya, aku lupa. Malah lupa. Itu. Nah, nanti pemain-pemainnya nyari kartu pengetahuan yang sesuai dengan profesi atau pekerjaannya. Kalau pekerjaannya pedagang, dia belajar bahasa asing agar bisa berdagang dengan orang luar negeri kayak gitu. Dan di tengah-tengah belajar ini, kadang ada penjajah yang datang kayak gitu. Nah, pilihannya antara mau lanjut belajar atau ngajakin penjajahnya buat pergi kayak gitu. Nah, ini akhirnya anak-anak belajar kalau pengen bisa jadi pedagang yang sukses, jadi pelaut yang sukses, itu nggak cukup dengan belajar aja, tapi juga bekerja sama dengan orang lain. Ini juga ada dari Pak Jabar ya, di bawah. Ketika gurunya tanya terkait apa yang dilakukan pelaut gitu ya, karena anak-anak tadi udah main, ternyata itu tadi ada teropong Pak ketika kita main. Jadi anak-anak tahu di masing-masing pekerjaan itu ada kompetensi-kompetensi yang perlu orang-orang miliki, ada pengetahuan-pengetahuan yang harus dipelajari. Termasuk cara pakai teropong. Gitu. Ini cerita aku, kalau mau download board game-nya bisa download di pembelajaran.kampusgurujikal.com. Bisa diunduh gratis. Oke, selain itu kalau Bapak Ibu mau nyari, ini tadi ada yang tanya ya, Bu Sri, di saat pandemi permainan apa yang cocok sama anak-anak ya? Apalagi kalau masih belum boleh tatap muka. Ini bisa pakai yang ini, Bapak Ibu bisa temuin di Instagram saya, 6 permainan di grup WhatsApp yang seru untuk selingan pembelajaran jarak jauh. Ini ada game-game, ya istilahnya WhatsApp kan nggak ada fitur gamenya ya sebenarnya ya, tapi ada cara-cara yang bisa dipakai agar menghadirkan game di pembelajaran. Terus ini ada rekomendasi juga game-game non-digital, Bu Sri, kalau Bu Sri mau nengok juga bisa dilihat. Itu gamenya bisa dimainkan juga di masa pandemi. Oke. Lalu apa aja sih yang bisa bikin permainan makin seru gitu ya? Kalau tips dari saya, ini sebenarnya saya juga belajar dari Ludinara sih, belajar dari Mbak Novi, dari Mas Dida, Mbak Caca, sama Pak Eko, ya, Mas Eko. Aku belajar kalau pengen mainnya makin seru, itu tipsnya ada 3. Pemainnya punya peran apa sih, kayak gitu. Terus ada ceritanya, kalau main ular tangga, dikasih cerita, pencarian harta karun melalui lorong-lorong yang berular, kayak gitu, atau melalui gua penuh dengan ular, gitu. Semacam itu. Dan yang paling terakhir itu refleksi. Ini sebenarnya sih Bapak Ibu yang membedakan antara permainan yang sekedar main dengan permainan yang bisa menghadirkan literasi dan menghadirkan lebih banyak kebermaknaan, kalau kami nyebutnya. Kebermaknaan bisa menghadirkan banyak pelajaran buat anak-anak, yaitu sesi refleksi. Refleksi ini bisa dimainkan di awal, di tengah, maupun di akhir permainan. Contoh pertanyaan refleksinya apa sih? Contohnya ini yang tadi. Ini tanya ke anak-anak ya. Ini pertanyaan refleksi nih Bapak Ibu. Bertanya, siapa yang pernah naik kapal dan tidak melihat daratan? Gitu. Terus apa cara yang digunakan oleh pelaut? Itu termasuk pertanyaan refleksi. Jadi misal Bapak Ibu bahkan lihat anak-anak misal nih habis main Mobile Legends, tanyain, tadi menang berapa kali gitu. Apa yang bikin kamu menang? Apa yang bikin kamu kalah gitu.
Nah, dari situ anak-anak bisa apa ya, kayak recall pengetahuannya, dan kalau udah terbiasa ditanyain gini di saat main game, nanti ketika di pelajaran ditanyain hal yang sama juga jadi terbiasa gitu Bapak Ibu. Atau bahkan kalau misalkan nih pengen agak serius ya, habis main ditanyain anak-anak menangnya berapa kali, kalahnya berapa kali, apa yang bikin menang, apa yang bikin kalah, terus dibikin statistiknya. Anak-anak suruh bikin, saya menangnya berapa kali, kalahnya berapa kali, oh segini. Nah, dari situ anak-anak belajar statistika. Nah, ini bisa banget disesuaikan dengan small game, nggak cuma game-game yang sudah dilabeli edukasi. Semua game itu bisa banget dicari sisi mana berliterasinya, dan dari sisi mana anak-anak bisa belajar. Misalkan kita tambahkan pertanyaan, refleksi. Oke, itu Mbak Caca dari saya. Mungkin sesi tanya jawab dulu. Oke, terima kasih Mas Maman. Oke, buat Bapak Ibu, silahkan kami sudah buka sesi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya bisa raise hand atau ditulis di chat juga boleh. Oke, monggo Bapak Ibu silahkan. Kalau belum ada yang tanya, aku Belum mau tanya ke Mbak Caca. Apa nih? Enggak. Apa aduh? Oke, mungkin aku deh ada pertanyaan deh, Mas Maman. Kalau ngomongin kan tadi tuh mungkin lebih penerapannya berarti ke kalau karena Mas Maman guru ya, jadi ke sekolah gitu ya. Nah, kalau game apa sih yang paling gampang gitu diterapkan untuk murid-murid dan guru di sekolah gitu? Saya ada guru nih, dia mau menerapkan permainan atau game tapi yang udah ada gitu, Mas. Nah, mungkin ada rekomendasi dari Mas Maman, game apa yang biasanya untuk dicoba oleh guru-guru gitu? Pertanyaannya umum banget, aku belum mungkin aku kasih ini ya, gambaran. Misal nih ya, tujuan pembelajarannya, kompetensinya adalah apa ya? Sebut dong, ngasal sebut deh. Oke. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia apa? Jangan bahasa Indonesia, saya belum nanti jawabannya kayak yang tadi. Oh ya udah. Apa ya? Mungkin sejarah. Ini deh. Sejarah, ya, oke. Sejarah ya. Sejarah, wah susah nih. Sejarah, misal nih di sejarah, terus pengen banget kan ya Bapak Ibu melihat anak-anak belajar sejarah. Misal runtuhnya kerajaan, itu ada kalau nggak salah game namanya Seven Wonder kalau nggak salah ya. Bener ya Mas Ida ya? Aku pernah main game Seven Wonder, iya tahu. Sebenarnya gini Bapak Ibu, jadi yang perlu dicek itu bukan, kalau Bapak Ibu nyari materi apa yang bisa cari game yang materinya sama persis dengan pelajaran di sekolah, itu mustahil dapat. Yang perlu dicek adalah kompetensinya. Misal sejarah, kompetensinya yang ingin diraih adalah murid-murid bisa memahami penyebab runtuhnya sebuah kerajaan. Misalkan kayak gitu. Kan itu kompetensi yang umum tuh, dan mengambil hikmah di balik keruntuhan kerajaannya misalkan. Terus nemuin yang aku inget deh, kerajaan dinasti Abbasiyah misalnya. Dinasti Abbasiyah itu kan runtuhnya setelah kalah perang, dan kemudian ketika pengetahuannya juga udah nggak berkembang lagi gitu kan. Nah, coba cari game apa yang isinya perang-perang kayak gitu. Game terus apa baru yang dimodifikasi. Isinya perang-perang, terus dimodifikasi, disesuaikan narasinya. Jadi ceritanya bisa diganti. Contoh misal Seven Wonder nih. Seven Wonder kan itu antar kerajaan bangun peradaban di masing-masing kerajaannya gitu kan. Semakin maju pengetahuan kerajaannya, semakin maju perlengkapan kerajaannya, maka kerajaannya akan sukses. Tapi ketika enggak fokus, misal nih, itu kan apa ya, di Seven Wonder tuh ngumpulin kartu-kartu yang isinya peralatan untuk membangun kerajaan. Ada bata misalkan, bata dipakai untuk bangun istana, terus buku apa sama buku apa untuk membangun pengetahuan berlayar, katakanlah itu. Aku agak lupa ingat, baru main satu kali Seven Wonder. Nah itu, dari situ setelah selesai main ditanyain anak-anaknya, kenapa sih kerajaan kamu berhasil maju kayak gitu, lebih dulu maju daripada kerajaan yang lain kayak gitu. Nah dari situ kan anak-anak tahu, oh iya, soalnya aku ini sih tadi fokus mau
jago di perang kayak gitu. Kerajaanku mau jago di perang, terus kerajaan lain kayak nggak fokus gitu mau memajukan bidang apa kayak gitu. Nah, anak-anak jadi refleksi kan dari situ. Nah, dari situ nanti bisa dikaitin sama keruntuhan dinasti Abbasiyah. Ya, anak-anak, dinasti Abbasiyah itu runtuhnya karena ini. Atau misalkan Majapahit runtuhnya karena apa-apa dikaitin sama bumi. Nah, itu tips-tipsnya. Jadi cari bukan googling board game atau permainan sejarah Majapahit, bukan. Tapi dicek kompetensinya, cari game lain yang punya kompetensi serupa sama kompetensi pelajarannya. Itu sih tipsnya. Oke, Mas Maman. Terima kasih. Next, ini ada Mas Dida yang udah raise hand. Silahkan, Mas Dida. Halo Mas Maman, terima kasih tadi sharingnya menarik sekali. Mas tadi Mas Maman sempat cerita yang ada cara semua game bisa edukatif kan lewat diskusinya, lewat merangkai pertanyaannya. Tapi saya penasaran buat Mas sendiri, Mas pasti bisa menilai kan mana game yang lebih baik buat edukasi, mana yang kurang baik. Jadi Mas sendiri proses menilai game itu edukatif apa enggak, boleh cerita, Mas? Pertanyaannya berat-berat banget. Oke, gimana menilai sebuah game itu edukatif atau enggak? Gini, aku refleksiin cerita temanku deh, namanya Pak Nuno. Pak Nuno tuh punya anaknya tuh main game di HP, lempar kapak. Jadi antar dua pemain beradu lempar-lemparan kapak, yang kapaknya berhasil kena kepalanya musuhnya menang. Kan itu serem banget ya, kayak sekilas kita lihat ini game kekerasan macam apa gitu kan. Terus anaknya Pak Nuno seneng banget. Nah, terus Pak Nuno mikir, aduh ini anakku kok kayak gini banget gitu kan, main gamenya begini banget. Akhirnya dicek, Pak Nuno merhatiin gamenya, gamenya ada komponen apa aja sih. Ternyata itu lempar kapaknya tuh biar ngena itu ada semacam sudutnya gitu. Jadi anaknya kemudian ya kayak main apa itu namanya Angry Bird gitu ya. Nah, sudut pantulan ya gitu. Nah, akhirnya si anaknya Pak Nuno ini diajak untuk belajar busur dulu. Belajar busur, mengenal sudut-sudut, sudut tumpul, sudut lancip, sudut siku-siku kayak gitu. Dan itu yang akan mempengaruhi dengan keberhasilan lemparan kapaknya. Nah, si anaknya diajarin, terus anaknya jadi jago banget sejak saat itu, sering menang gamenya, dan akhirnya ternyata dari game itu bisa belajar sudut kayak gitu. Penerapan sudut tuh kayak gitu. Ketika kita ngelempar kapak, itu perlu dipelajari sudutnya. Ya kalau mau diarahin ke yang benar ya berarti misal anak nendang bola kan sebenarnya pakai sudut juga gitu kan. Pelajari sudut, tendangannya ke arah mana dan harus setinggi apa gitu. Gitu. Jadi prosesnya lihat gamenya kayak gimana sih, Mas Yuda paling gampang. Dicek gamenya ada apa aja, dipreteli komponennya apa aja. Kalau tadi ngelempar kapak ada sudut, terus misal main apa ya? Yang anak-anak sering main sekarang apa ya? Apa PUBG, Mobile Legends. PUBG, oke, PUBG. Kalau PUBG sama kan, ngelihat sudut juga, terus koordinasi dengan tim, kerjasama, mengenali peta, kan itu ada di PUBG ya. Harus menguasai medannya, tahu lokasi-lokasinya, atau game yang lain apa Mobile Legends maupun apa sih yang rame lagi? AOV. Free Fire, oke. Itu kan gamenya sama-sama maps. Dari maps sendiri kan anak-anak sebenarnya bisa belajar titik koordinat, Bapak Ibu. Titik koordinat, dan setelah belajar titik koordinat bahkan bisa belajar trigonometri. Kalau saya ambilnya jalan miring, berarti jarak yang ditempuh bisa lebih pendek daripada saya ambil jalur lurus kemudian belok kiri, ibaratnya kayak gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Bisa dipreteli Mas sudah. Preteli komponennya, diperhatikan komponennya, kira-kira bisa dapat apa dari game. Terus kalian Mas lanjut biar nyambung Mas, maaf ya Mbak Caca ya dikit lagi. Jadi tadi kan habis itu misalnya saya udah preteli, udah menemukan game yang cocok. Setelah proses bermainnya kan bagusnya diskusi ya. Nah dalam proses diskusi kasih tips dong cara merangkai pertanyaan yang apa ya yang bisa mereka belajar lebih dalam gitu. Wah ini
Ini lebih berat. Lebih berat. Ini, jadi benar kemampuan bertanya itu adalah kemampuan dasar yang perlu kita miliki, Bapak Ibu. Termasuk ketika kita mengajar, karena kalau kata apa ya istilahnya, nasihat dalam bahasa Inggris ya, nasihat atau apa sih, idiom ya, question is half of the answer. Sebagian jawaban sudah kita temukan kalau pertanyaannya benar. Jadi kita perlu latihan pertanyaan, kombinasikan pertanyaan terbuka dan tertutup, kayak gitu. Biasanya sih kalau saya, Mas Dida, pakai pertanyaan tertutup dulu, yang gampang dijawab. Pertanyaan tertutup itu kan gampang dijawab ya. Misal, tadi kamu menang apa kalah? Itu kan pertanyaan tertutup. Jawabannya cuma 2, menang atau kalah. Nah, habis menang atau kalah baru dikasih pertanyaan terbuka. Kenapa sih kamu menang? Kalau langsung, kenapa sih kamu menang? Itu jawabnya lebih susah. Kayak gitu. Jadi dimulai dari pertanyaan tertutup dulu, terus dikombinasiin pertanyaan terbuka. Habis itu, tanyakan dari apa yang anak-anak senangi dulu. Ya, tadi menangnya, kalahnya, sedihnya, kayak gitu. Kemudian bagian mana yang seru, kayak gitu. Pertanyaannya yang itu dulu. Setelah itu baru dirangkai dengan pertanyaan yang punya kaitannya sama kompetensi. Misalkan tadi, kenapa senang main game kapak-kapakan kayak gitu. Nah, kenapa senang ditanyain dulu. Emang kenapa sih bisa menang? Kan akan bilang, iya kalau aku melemparnya kayak gini, kok kena ya? Aku kalau melemparnya gini nggak kena kan? Anak-anak kan bisa jawab kayak gitu tuh. Nah, baru nanti dikaitin sama mau ke arah mana sih kompetensi yang mau dibahas kayak gitu. Itu Mas Ida, kombinasiin pertanyaan tertutup, terbuka, ya, terus cari yang seru dulu, yang gampang dijawab anak-anak sebelum pertanyaannya lebih berat. Ya, thank you Mas Maman. Thank you Mas Maman. Udah ada pertanyaan. Silahkan Mas Maman, itu ada yang di chat udah masuk dari Mbak Aisyah Habir. Ini katanya, sore Mas Maman, terima kasih untuk sharing serunya. Kalau mau bikin atau desain permainan, bisa terinspirasi dari yang sudah ada dalam pembelajaran, poin-poin apa aja yang perlu ditentukan sebelumnya. Selain yang tadi Mas Maman sepertinya udah sebutkan salah satunya, mengetahui atau mempelajari tujuan pembelajaran. Ya, itu udah dijawab juga sama Bu Aisyah. Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Betul. Tujuan pembelajarannya dulu. Yang kedua ini sih, kalau ini aku nggak tahu nih, Bu Aisyah ngajar atau untuk main sama anak-anak di rumah? Boleh ditulis di chat. Silakan, sama anak-anak. Ya. Nah, kalau sama anak-anak mungkin akan lebih sederhana. Gini, kalau sama anak-anak perlu dicek dulu. Anak-anak itu udah punya kompetensi sejauh mana kayak gitu, punya kemampuan sejauh mana. Apakah anak-anak, jadi memahami profil anaknya dulu ya, memahami profil anaknya dulu. Anak-anak nggak suka baca, maka jangan dikasih game yang banyak bacaannya. Ibaratnya gitu, anak-anak belum suka matematika, jangan kasih game matematika yang rumit. Apa ya? Ya, intinya gitu sih. Pertama itu dulu, pahami profil anak-anaknya. Anak-anak kemampuan dasarnya udah punya apa aja sih kayak gitu. Udah mengenali warna apa belum? Kalau anak-anak udah mungkin ya. Udah mengenali rangkaian kalimat belum? Misal anak-anak anak SD nih dikasih gamenya werewolf. Ya mereka bingung. Kenapa kamu nggak boleh dituduh sebagai werewolf? Jawabannya paling cuman, ya aku bukan werewolf gitu doang gitu kan. Nah, tapi ketika anak SMP, anak SMA diajakin main werewolf, mungkin akan lebih licik anak-anaknya, mungkin akan lebih jago bikin argumen kayak gitu. Jadi ngecek dulu kemampuan anak-anaknya di mana, baru nanti kita cek game apa yang sesuai untuk anak-anak. Biasanya nanti Bapak Ibu bisa cek juga sih game-game itu, kalau orang review biasanya udah ada tulisannya juga untuk anak umur berapa sampai berapa dan kemampuannya berapa sampai berapa. Aku lupa, aku udah posting itu belum ya di Instagram ya. Saya punya materi itu, tapi aku lupa udah diposting apa belum di Instagram saya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa cari review-review gamenya, kira-kira game itu lebih cocok untuk anak umur berapa. Terus selain itu, yang penting juga adalah selain tadi satu, mempelajari profil anak yang akan main, dua, tujuan pembelajaran, yang ketiga adalah kesepakatan.
Jadi pastikan dulu bikin kesepakatan sama anak-anak. Kalau di kelas berarti kan harus ada manajemen kelasnya dulu ya, bikin kesepakatan sama anak-anak. Kita ini mau dapat tujuan pembelajaran apa yang akan dicapai, kemudian sikap-sikap apa yang perlu dibangun. Tanyakan ke anak-anak, apa sih yang paling kamu sebel ketika main kayak gitu misalkan. Kan nanti anak-anak bilang temanku yang curang, temanku ada yang curang, kayak gitu. Aku nggak seneng kalau main yang lain gangguin waktu giliran. Nanti dari jawaban anak-anak itu bikin kesepakatan. Berarti kalau main nanti pengen mainnya lancar, harus punya sikap apa aja ya biar gamenya lancar kayak gitu. Kalau udah ya udah tinggal main. Terus lanjut step by step sesuai gamenya. Jelasin cara mainnya, biarkan anak main, dan nanti bisa dilepas setelah anak-anak istilahnya dapat satu putaran ya, sudah dapat giliran semua, bisa dilepas, dan nanti sambil perhatiin, bukan kita yang terus-terusan kontrol gamenya gitu ya, main, ya lanjut. Kalau tips ini tadi kadang saya juga ngajar juga, tapi lepas sama. Nah, kalau untuk ngajar di kelas, tips yang pernah saya pakai gini. Kan ngajar di kelas anaknya banyak ya. Seenggaknya 20 sampai 30 lah. Kalau kelas besar banget lebih dari itu. Kalau saya dulu biasanya sebelum saya pakai gamenya di kelas, saya ajak beberapa anak dulu. Misal 4 orang. Untuk nyobain gamenya dulu di jam istirahat atau di kantor. Ya di kantor guru main game. Di kantor atau pokoknya di luar jam pelajaran lah. Saya ajak 4 orang untuk mainin, 4 anak itu udah bisa. Besoknya ketika pelajaran yang 4 anak jadi pemandu di masing-masing kelompoknya. Udah ada anak lain yang ngebantuin kita sebagai guru untuk manajemen di masing-masing kelompoknya. Oke. Itu tipsnya. Jadi kayak mungkin lebih gampang nularin dari anak ke anak lain ya daripada langsung dari gurunya gitu. Oke. Oke, nih Mas ada lagi nih pertanyaan dari Mbak Priyatin. Katanya, Mas, board game pembelajaran apa yang cocok untuk anak SMA? Selama ini saya suka kasih crossword atau word search. Kadang pakai aplikasi Wordwall atau Educandy. Saya malah baru dengar tuh. Makasih, Mbak. Oke, terima kasih Bu Aisyah. Ini udah keren banget ya. Terima kasih Bu. Ini pertanyaan dari Bu Priyatin juga. Makasih pertanyaannya. Spesifikin lagi mungkin Bu. Pelajaran apa? Kalau masih umum agak bingung juga ya jawabnya. Tapi game-game kan kalau anak SMA udah punya bekal beragam kompetensi ya dari SD, SMP gitu kan. Tinggal sesuaiin lagi kompetensinya anak-anak sudah sejauh mana. Wah, PAI ini pas banget nih. Jadi ibu saya guru PAI. Ibu saya guru PAI. Terus pengen nyobain pakai, ini bukan game ya, jadi umum banget hobi. Waktu itu ibu saya ngajar materinya Taubat, Ikhlas, aku lupa. Mungkin Bu Priyatin bisa lebih ingetin. Jadi ada 4 akhlak, taat, taubat, yang 2 aku lupa. Yang 2 aku lupa, anak yang kurang berbakti pada ibunya, jadi lupa pelajarannya ibunya. Dua intinya taat, taubat, ikhlas, satunya lagi yang terkait sama taubat juga sih, aku agak lupa apa. Nah, dari situ saya dan ibu saya bikin rangkaian pertanyaan. Apa sih game yang kamu sukai? Apa hobi yang kamu sukai? Kalau hobinya game apa yang kamu sukai? Terus ditanyain lagi, ketika main game itu kenapa kamu senang kayak gitu? Udah ditanyain lagi. Terus ketika main game tadi, apa sih yang menantang dari gamenya? Apa yang kamu nggak sukai? Kayak gitu. Apa kejadian yang kamu nggak sukai ketika main game itu? Gitu. Terus pertanyaan yang terakhir, apa ya? Aku buka deh, nyontek bentar deh. Aku pernah posting di Instagram. Oke. Pertanyaan terakhir. Siap-siap ya Mas, abis ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana mengatasi gangguan di hobimu di saat kamu nge-game? Nah, ketika pertanyaan ini, 4 pertanyaan pertama ya, apa hobimu yang sering dilakukan? Waktu itu anak-anak jawab, suka main Free Fire. Saya nggak nyangka juga waktu itu yang jawab Free Fire malah anak-anak cewek,
terus main Mobile Legends, dan lain-lain. Terus apa saja yang mengganggu hobimu? Aku tanyain, anak-anak jawabnya kuota habis, HP-nya direbut adik saat main game. Terus apa perasaanmu saat ada gangguan tadi? Ada yang bilang takut, marah, sebel, malas untuk melanjutkan hobinya karena digangguin adiknya misalnya. Terus bagaimana mengatasi gangguan hobinya, mengatasi gangguan saat main game tadi? Ada yang jawab ngecek kuota, ada yang jawab menyepakati waktu main sama adik, gantian pakai HP-nya kayak gitu. Misalkan adiknya mainnya jam berapa sampai jam berapa, kakaknya jam berapa sampai jam berapa. Nah, dari 4 jawaban anak-anak tadi ternyata bisa didapati kalau anak-anak sudah belajar yang namanya 4 sikap tadi. Ya, ini ketemu akhirnya. Taat, taubat, khauf, ikhlas. Anak-anak taat ketika main, dia harus ngikuti aturan mainnya. Terus anak-anak harus ikhlas ketika mainnya kalah kayak gitu. Dari jawaban tadi anak-anak sadar harus bertaubat ketika ada hal yang mengganggu, ada hal yang bikin mengganggu saat main, ada hal yang bikin dia kalah saat main, dia harus bertaubat, harus tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Terus cari cara untuk mengurangi rasa cemasnya dengan bikin kesepakatan. Ya, rasa cemas itu bisa disebut sebagai khauf. Ya, itu contohnya. Jadi itu nggak spesifik satu game ya, tapi semua game bisa dipakai pertanyaan-pertanyaan tadi. Itu jawaban saya mungkin Prihatin. Gamenya apa bisa banget kan? Game macam-macam untuk 4 pertanyaan tadi. Itu spesifik di topik taat, taubat, khauf sama ikhlas. Itu Prihatin. Saya pernah main apa lagi ya? ABC 5 dasar. Saya pernah ABC 5 dasar buat nebak. Aku lupa materinya apa. Ya bisa dicari-cari sih. Game-game kan sebenarnya banyak Bapak Ibu yang sifatnya sosial. Kalau sifatnya sosial kan bisa kaitannya sama apa sih, akhlak ya, akhlak sesama makhluk hidup kayak gitu kan. Dari main werewolf kita tahu bahwa berbohong itu bisa berakibat kematian. Berbohong bisa berakibat kematian ya, dan sebagainya lah. Intinya kita explore gamenya seperti yang saya pernah jelasin, saya udah jelasin tadi ke Mas Dida. Cek gamenya, cek komponen-komponen dalam gamenya, nanti dari game itu bisa ada aktivitas apa aja, dan cek apakah itu ada kaitannya sama kompetensi yang akan diraih di pelajaran kita. Gitu. Oke. Ini Mas dari Pak Aziz ya. Pak Aziz. Ya. Mas, kalau kita berada di daerah terbatas, bagaimana menghidupkan dengan metode bergame sederhana sasarannya anak SMA? Oke. Aku anggapnya ini internetnya terbatas ya, boleh nggak? Oke. Gini, waktu itu saya punya proyek board game untuk dipakai di daerah Jeneponto. Jeneponto itu termasuk daerah yang 3T waktu itu. Sekarang aku lupa masih 3T apa enggak. Terus apa yang bisa dilakukan? Akhirnya pakainya board game, dicetak, ya udah dipakai dibawa anak-anak. itu cara simpelnya. Kalau misalkan kan beli board game modal juga ya. Nah, kalau pengen murah bisa ajak anak-anak yang bikin, apalagi ini udah anak-anak SMA ya. Bisa bikin kesepakatan di WhatsApp atau bikin kesepakatan di mana saat tatap muka misalnya, atau bahkan lewat misalkan anak-anak ngambil panduannya di sekolah. Nah, anak-anak SMA ini diajak bikin board game-nya, bisa niru mekanik game yang ada, terus anak-anak bikin sendiri pakai versinya, pakai kertas yang ada di rumah, pakai kertas Valo, manfaatin apalah yang ada di rumah, dan kemudian dimainkannya sama keluarga, nggak harus sama anak yang lain. Dimainkannya sama keluarga. Bisa dimainin sama keluarga kan, kalau dimainin sama keluarga bisa makin seru, dan nanti refleksi setelah mainnya diserahin ke guru. Itu kan kalau kayak gitu nggak harus full online tuh ya. Kondisi terbatas pun bisa tetap dilakukan di rumah. Tinggal nyari nanti gamenya
game yang seperti apa yang cocok. Bisa aja misalkan nih di anak SMA pelajaran ekonomi atau akuntansi, misalkan ajak anak-anak bikin monopoli sendiri, dimainin sama keluarganya, terus si anak tadi ditugasi sebagai akuntannya, nyatet pengeluaran banknya misalkan, atau jadi pura-pura teller banknya, atau pura-pura jadi apa ya, orang yang jualan hotel ya bisa dirangkai macam-macam lah. Gitu. Kita masih ada beberapa menit lagi kok, Mas Maman. Ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ari Prabowo. Katanya beliau bertanya untuk game yang bisa diaplikasikan untuk anak SMK yang jurusan otomotif, di mana kalau kita ajak untuk belajar materi tentang komputer lumayan susah. Itu katanya. Saran kalaupun kita kasih game, yang seperti apa ya, gitu, yang cocok untuk minat belajar komputer. Silakan, Mas Maman. Oke. Suara saya masih jelas? Iya, masih kayaknya jelas. Barusan Nge-hang, tapi masih jelas. Silakan, Mas Maman jawab. Ini aku spesifikin ya. Komputer, belajar spreadsheet, bikin formula. Oke. Spreadsheet atau Excel lah ya, kalau orang-orang umum bilang Excel, belajar formula. Ini kan salah satu materi yang susah banget. Pakai formula di Excel, terus anak-anak bingung sama dengan sum, terus pakainya A berapa dikali A berapa gitu. Itu kan susah gitu ya. Terus board game apa yang cocok kayak gitu. Saya pernah pakai Battleship. Battleship itu board game tembak-tembakan kapal, dan nembaknya harus nyebutin titik koordinatnya. Nah, kalau di Battleship itu pakainya kayak di catur ya, satu pakainya sudut apa ya itu namanya, sumbu X sumbu Y kayak gitu. Nah, kalau di Excel kan bukan sumbu X sumbu Y ya, tapi pakainya A sama angka. A itu untuk kolom, angka itu untuk baris gitu ya. Nah, itu bisa dipakai. Anak-anak suruh cetak sendiri, mainin di rumah. Nanti kalau anak-anak udah biasa mainin itu sama keluarga di rumah, anak-anak jadi terbiasa, jadi memahami titik koordinat. Nah, ini udah saya buktikan sendiri. Jadi waktu dulu saya ngajar di SMA, belajar Microsoft Excel, formula, juga pakai game ini, anak-anak pusing nentuin titik formula mana yang harusnya dipakai. Ketika saya ngajar di SMP, sama materinya tentang spreadsheet juga, saya pakai Battleship ini, anak-anak jadi lebih paham, dan ketika ulangan jawabnya lebih gampang ketika bahas titik koordinat di Microsoft Excel. Itu mungkin kalau dari pengalaman saya. Ya, itu komputer. Kalau otomotif, aku bingung ya. Aku belum pernah nemu game ini yang bongkar-bongkar motor. Mas Dida, Mbak Novi, atau yang lain mungkin pernah nemu. Oh, ini Mas Ari, teman saya ternyata. Halo Mas Ari, apa kabar? Itu Mas Ari. Iya. Halo Mas Ari, terima kasih pertanyaannya. Oke, wah ini udah mulai banyak nih Bapak Ibu yang nanya. Kalau game Battleship-nya aku pernah posting di Instagram Mas Ari, nanti bisa di-download di situ. Ada linknya. Sip. Oke, ini mungkin yang terakhir dari Mbak Gina, katanya board game apa yang biasa Mas Maman gunakan, atau referensi board game yang sebaiknya digunakan gitu. Referensi board game yang sebaiknya digunakan. Wah, Maman dari banyak main ya. Iya kan, judulnya juga ref itu. Ini, mungkin follow Instagramnya Ludenara. Follow Instagramnya Ludenara, follow Instagramnya Board Game ID, terus developer game lokal Indonesia, Hontinta Games, Bangku Games, aku lupa Tabletop. Kalau di Surabaya siapa Table Toys. Table Toys ya, Table Toys atau yang lain. Nah, itu biasanya teman-teman para developer lokal ini juga sharing board game yang bisa dipakai kayak gitu. Nah, aku juga seringnya kayak gini, ngecek postingan-postingannya akun-akun Instagram terkait board game dari Board Game ID, Ludenara,
maupun yang lain. Nah, nanti aku dapat inspirasinya dari situ. Terus tanya-tanya ke temen yang gamer kayak gitu. Aku pertama kali ngajar itu jujur aja belum tahu board game apa yang bisa dipakai. Aku tanya aja ke temanku yang gamer biar dapat referensi board game. Waktu itu aku langsung spesifik tuh, Bapak Ibu, anak-anak murid-muridku kesusahan belajar bahasa Indonesia kayak gitu. Aku tanyain ke temanku, kira-kira apa ya biar anak-anak nambah kosakata, akhirnya dikasih solusi code name kayak gitu. Terus aku tanya-tanya lagi dikasih solusi yang lain kayak gitu. Jadi referensi, kalau pengen dapat referensi banyak, itu caranya. banyak main, banyak tanya ke komunitas game ataupun akun-akun developer game lokal. Oke, terima kasih Mas Maman. Saya akan tutup dulu untuk sesi tanya jawab. Tapi untuk menyambung tadi kata-katanya Mas Maman ya tentang referensi board game, benar tadi kata Mas Maman, Bapak Ibu bisa langsung kalau misalnya mau nyari board game nih atau mungkin bingung gitu kan mau nyari ke publishernya atau nyari-nyari referensi board game, Bapak Ibu tinggal follow aja @ludenara.org dan boardgame.id. Jadi kita punya Instagramnya. Mungkin Tante Novi bisa bantu untuk share slide-nya. Nah, ya untuk referensi board game internasional maupun board game Indonesia, kita ada di www.boardgame.id dan Instagramnya juga ada di @boardgame.id. Bisa di-follow untuk tahu info-info terlengkap tentang board game ya. Tuh. Dan board game ID ini juga ada kalau misalnya Bapak Ibu mau membeli, tadi kan Mas Maman udah mention sempat Madcat ya, Madcat atau board game lokal yang lain di board game ID juga ada. Jadi bisa langsung dikunjungi aja di Instagramnya untuk info lebih detailnya. Lalu juga ada ludenara.org dan IG-nya @ludenara. Tuh. Mbak Caca kalau nggak salah di webnya Ludenara juga ada print and play ya? Iya di websitenya Ludenara juga ada. Ludenara juga bisa download beberapa board game buat dicetak sendiri dan dimainin sama anak-anak di rumah. Iya, benar sekali. Jadi di Ludenara juga ada print and play dan di Board Game ID juga sempat ada beberapa referensi juga di websitenya. Jadi bisa langsung di visit aja untuk websitenya Ludenara dan Board Game ID. Terima kasih banyak Mas Maman buat sharingnya. Pertanyaan refleksi Mbak Caca. Ya. Main game refleksi kita, webinar juga refleksi dulu. Ini refleksinya. Pertanyaannya salah, belum ganti nih. Saya mengira menggunakan game itu pertanyaannya gini. Dulu saya mengira menggunakan permainan untuk belajar itu titik-titik. Ternyata saat menggunakan permainan, kita perlu titik-titik. Dan 3, maka setelah ini saya akan titik-titik. Silakan dijawab di chat 3 pertanyaan refleksi ini. 1, jawabannya apa? 2, jawabannya apa? 3, jawabannya apa? Dulu saya mengira menggunakan permainan untuk belajar itu apa? 2, ternyata saat menggunakan permainan kita perlu apa? Kemudian maka setelah ini saya akan melakukan apa? Silakan. Kita tunggu. Mbak Caca boleh kalau mau ikutan? Oke. Silakan Bapak Ibu, mungkin bisa ditulis di chat. Oh iya, untuk Bapak Ibu yang baru join di room, kita udah mengakhiri sesi, ya, tapi ini videonya di-record, jadi nanti akan diposting di Instagram Ludenara, jadi bisa dilihat di situ. Belum ada yang jawab ya? Saya masih ngetik nih Mas, bentar. Siap. Oke, dari Mas Yuda, 1, boring, perlu banyak mencoba permainan dan terus menerapkan. 1, boring. Dulu saya menganggap menggunakan permainan untuk belajar itu boring. 2, ternyata perlu banyak mencoba permainan, terus menerapkan karena setiap kali bermain sambil belajar banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Oke.
3, setelah ini saya akan banyak main. Oke, solusinya banyak main, bukan banyak belajar ya Mas Yuda ya. Iya sama sih, lewat bermain bisa belajar. Makasih Mas Yuda refleksinya. Oke, dari Pak Aziz, menggunakan permainan untuk belajar itu sulit. Ternyata perlu berani coba sampai sukses. 3, jangan menyerah karena permainan terus berjalan. Oke, terima kasih. Ini dari Mas Kelvin. Dulu saya mengira game itu susah dan rumit. Ternyata untuk menggunakan permainan untuk belajar itu perlu tahu banyak referensi permainan. Yang akan dilakukan setelah ini adalah banyak mencoba game baru. Oke, terima kasih Mas Kelvin. Ini dari Bu Gina ya. Dulu saya mengira menggunakan permainan untuk belajar itu hanya main-main. 2, ternyata bisa jadi metode pembelajaran baru. Setelah ini saya akan membuat metode pembelajaran dengan bermain. Dari Mbak Caca, dulu saya mengira bermain untuk belajar itu hanya nggak pada tempatnya. Padahal perlu banyak coba permainan, terus setelah ini mau banyak main game baru. Ini dari Mbak Novi ya, Mbak Novi. Ternyata dulu saya mengira permainan hanya untuk keterampilan fisik. Ternyata permainan itu perlu strategi mengasah keterampilan non teknis. Setelah ini saya mau banyakin teman main. Ya, ini ada pernyataan lanjutan nih. Sebagai guru, kadang saya sulit membuat permainan sesuai materi yang saya ajarkan. Iya, tidak harus semua pelajaran kita diisi game. Nanti kalau game semua juga anak-anak bisa bosan sih Bapak Ibu. Bisa dikombinasikan dengan beragam cara belajar yang lain. Ini dari Bu Aisyah, dulu saya mengira menggunakan permainan untuk belajar itu harus menggunakan game apps yang sudah ada. Ternyata bisa menggunakan permainan sendiri, disesuaikan dengan kebutuhan sendiri. Maka setelah ini saya harus cari-cari inspirasi game. Mantap, Bu Aisyah. Mas Ari, tidak efektif. Dulu saya mengira bermain dengan game itu tidak efektif, bermain untuk belajar itu tidak efektif, ternyata lebih seru. 3, ya mau coba bikin game yang memancing penasaran, membuat siswa lebih ingin tahu tentang materi dari game. Oke, Bu Sri, jawabannya seperti saya tadi, Bu Sri. Yang dicari bukan materinya, tapi yang dicari adalah kompetensinya, Bu Sri. Jadi cari-cari kompetensinya nanti disesuaikan. Kalau matematika itu ada MATCAT. Seingat saya orang yang iseng main MATCAT juga kadang pakai sinkos. Wah. Sorry, pakai sinkos apa pakai log ya? Log, sorry, pakai log. Wah. 3 log 9. Wah, mantap banget sih itu. Nanti bisa follow Instagram. Saya aja kalah terus Mas main MATCAT. Oh gitu. Ya, nggak pikirnya lama banget gitu kalau main, jadi nanti yang lain udah keburu ngitung gitu. Emang bukan pro di MATCAT. Tuh kata Tante Novi sebel main MATCAT gitu. Ya, saya juga sebel. Rujukan gamenya nanti bisa didapat di tadi yang dijelasin Mbak Caca ya. Bisa follow Instagramnya Lodenara, follow Instagramnya Board Game ID, follow Instagramnya saya Maman Basyaibran. Kita sering sharing tentang game. Oke, ya. Terima kasih Bapak Ibu, refleksinya senang banget. Terima kasih untuk Mas Maman buat sharingnya dan Bapak Ibu yang udah mengikuti sesi obrolan guru asik. Tenang aja Bu, ada rekamannya, nanti akan diposting di YouTube ya. Terus sih di YouTube Lodenara ada nanti, karena di Instagram kayaknya nggak muat juga karena durasinya panjang. Oke, mungkin sebelum masuk ke penutup, saya akan mengundang nih mungkin Bapak Eko untuk memberi dua patah kata mungkin. Apakah bisa Mas Eko? Ini yang tadi kan katanya Mas Maman belajarnya ke Mas Eko. Mas Ekonya nggak jawab, Tante Novi. Nggak jawab, Ekonya lagi main, lagi sibuk. Tuh. Ya.
Aku kan disuruhnya main, ngapain sepatah dua patah kata. Thank you Ya. Mas Maman, thank you banget ya. Thank you banget buat sharingnya, thank you banget. Sorry banyak banget diingetin, terima kasih banyak ya, terima kasih. Kia bilang terima kasih. Terima kasih Mas Eko, udah sering-sering ngajak dan nggak bosan Thank you Mas ngajak. Maman, thank you. Walaupun kadang-kadang saya nggak bisa. Thank you truly happy. Caca thank you ya buat Thank you Mas sesinya. Eko. Oke, Bapak Ibu, mungkin saya akan akhiri dulu untuk obrolan guru asik sore ini. Terima kasih banyak udah bergabung dengan kami, udah 1 jam lebih nih kayaknya kita sharingnya nggak kerasa ya Mas Maman. Nanti untuk videonya akan diupload di YouTube dan terima kasih Mas Maman sudah diingatkan. Saya bukan narsis, jadi nggak suka foto. Oke, seperti yang sudah diingatkan oleh Maman, kita akan foto bersama dulu sebelum diakhiri acaranya. Mungkin yang berkenan tuh, wah Mas Kelvin langsung set gitu ya. Oke, sebentar nih akan saya. Tante Novi mungkin bisa bantu. Mungkin dimatiin dulu spotlightnya deh Tante. Bisa kok, Nah, tanpa dimatiin juga bisa. Bisa. Oke. Bisa. Udah siap semuanya. Yang bisa buka video, silakan buka videonya. Kita foto bersama bareng. Saya hitung ya. Terima kasih semuanya yang sudah bersedia buka video. Saya hitung ya, Aba-aba, gaya bebas aja, kita nyantai. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Makasih semuanya, Mbak Terima Eka, kasih. Mbak Rahayu, terima kasih.